Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Setiawan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyeting VPN pada router mikrotik. Jadi VPN itu sendiri adalah sebuah teknologi di mana kita bisa mengakses jaringan-jaringan lokal pada misalkan di kantor kita memiliki suatu jaringan lokal, kemudian di rumah juga memiliki jaringan lokal. Ketika kita ingin mengakses suatu jaringan pada kantor, jadi kita bisa menggunakan yang namanya VPN ini agar bisa terhubung dengan jaringan lokal indikator. Dikarenakan ketika kita menggunakan kabel dari kantor ke rumah kita, maka akan membutuhkan dana dan kabel yang cukup panjang, sehingga digunakanlah VPN ini agar bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, langsung saja yang pertama harus kita lakukan adalah kita pergi ke interface kita. Di sini kita ke bukan yang WiFi, kita ke yang Ethernet. Kita properties. Kemudian ini saya konekkan. Kita kembali change adapter option. Dia akan diarahkan ke sini. Di sini kita pilih Ethernet. Kita properties. Di sini kita akan mengubah IP kita. Bisa untuk sebagai pemula biasanya menggunakan IP yang statik, jadi tidak menggunakan DHCP. Jadi kita menggunakan IP statik. Di sini saya menyeting 192.168.9122 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, jadi tolong ini diingat-ingat ya. IP addressnya berapa, dikarenakan nanti harus satu gateway atau satu jaringan dengan si router nanti. Oke, kita oke saja. Selanjutnya kita masuk ke Winbox 64 bit saya. Sebelumnya ini saya exit dulu biar kita mulai dari awal. Ini adalah aplikasi yang saya download. Oke, di sini sudah ada IP address. Tadi sudah saya reset konfigurasinya, oleh karena itu dia IP-nya masih 0000. Langsung saya konekkan saja. Dia langsung login. Nah, jadi tadi ada beberapa masalah di awal yang membuat kita tidak bisa login, antara lain dari router ini belum di reset. Jadi mungkin password lupa atau sebagainya. Nah, itu bisa di reset dengan cara hardware ataupun dengan software. Kalau misalkan dengan software bisa dengan sistem, masuk ke sistem terus kemudian reset configuration. Kalau dengan hardware bisa dengan menekan bagian tombol kecil pada router itu dengan pena ataupun jarum. Oke, langsung saja kita masuk cara yang pertama. Tadi kan sudah teknik step yang pertama tadi mengubah IP. Nah, sekarang kita harus menyamakan alamatnya dengan satu alamat. Jadi kan ini belum ada IP addressnya nih. Ini saya interface-nya kita pakai Ethernet 2. Kita 192.168.91. Tadi kan titik 22 ya. Nah, sekarang saya pakai titik 21. Networknya kita kosongkan. Networknya kita pakai gateway 191.168.91.1. Ini gateway-nya. Kemudian kita apply. Oke, kita close. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke PPP ini. Kita harus mengaktifkan server VPN yang mau kita coba. Di sini ada berbagai macam nih. Ada PPPP, ada PPTP, SSTP, Al2TP, OVPN, PPOScan. Nah, itu segala macam banyak, tergantung kebutuhan kita. Nah, untuk penjelasannya sendiri untuk PPTP server ini bisa dibilang paling lemah lah di antara yang lain. Kemudian SSTP di atasnya. Nah, untuk L2TP ini dia juga sebenarnya tidak ada keamanannya, tapi makanya untuk L2TP ini biasa digunakan dengan IPsec, sehingga bisa dibilang cukup aman. Untuk yang OVPN ini dia istilahnya harus punya lisensi khusus. Kita menggunakan L2TP ini, kita enable, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke IP. Mana IP? Nah, di sini kita harus menyeting IP pool. Apa itu IP pool? Jadi nanti IP pool ini bisa dibilang adalah sebuah range atau kelompok-kelompok dari VPN. Jadi nanti kan ini VPN ada berbagai macam kelompok, misalkan dari jaringan kantor, kemudian jaringan rumah. Nah, di sini
saya membuat misalkan jaringan rumah misalkan ya, dengan addressnya 192.168.91.2 sampai, kan dia berbentuk range ya, jadi nanti ketika klien menyambung dia akan menyambung IP address dari ini, range dari ini si IP pool ini 192.168.91, misalkan kita buat sampai 30 misalkan. Oke, kita apply. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke settingan untuk kliennya, kita harus masuk ke profil dulu. Mana profil? Ini profil. Di sini belum ada profil, ini nanti digunakan untuk di istilahnya di servernya. Kalau tadi kan bisa dipilih oleh klien, misalkan dia mau masuk sebagai jaringan rumah atau segala macam. Kalau ini kita masuk sebagai profil, jadi nanti ada masing-masing profil. Kita buat satu profil dulu, misalkan profil namanya VPN, jadi nanti kita misalkan menyambungkan itu menyambungkan ke VPN nya gitu. Terus local addressnya kita pakai 192.168.91.1, yaitu adalah gateway-nya dari jaringan router ini. Kemudian kita masuk ke remote address kita pilih si tadi kan tadi kita sudah membuat namanya IP pool nih, IP pool. Mana IP pool? Nah, ini IP poolnya rumah nih, kita bisa masuk remote addressnya, yang bisa nge-remote itu IP pool dari rumah. Kemudian DNS servernya kita setting 8.8.8. Nah, ketika kita ingin membuat limit, jadi misalkan ada ketentuan khusus nih dari jaringan ini yang dibuat, maka kita bisa pakai limit jaringan yang bisa dipakai oleh si user yang ada di rumah ini. Misalkan downloadnya kita kasih 10 Mbps dengan kekuatan uploadnya juga, ulangi, upload dan downloadnya 10 Mbps. Nah, ini digunakan ketika only one itu ketika misalkan sudah satu klien masuk, maka dia tidak bisa memakai satu user dengan banyak orang. Nah, kalau misalkan saya yes, dia hanya bisa satu orang ya. Kemudian saya apply, kemudian oke. Setelah itu kita masuk kepada NAT, ulangi. Nah, di sini selanjutnya kita buat secret dulu nih. Secret itu istilahnya daftar usernya. Di sini user. Jadi nanti misalkan saya punya daftar user ini, nanti misalkan dia masuk dari rumah juga bisa, dia masuk dari kantor juga bisa, asal dia masuk dengan si ini dengan akun ini istilahnya. Misalkan akunnya Asep, passwordnya Asep, kemudian ini sudah, langsung saja kita apply, kita oke. Sebentar, kalau addressnya ini nggak usah ya, nggak usah, kita kosongkan, kita apply, kita oke. Nah, sekarang kita masuk ke NAT nih. NAT apa itu NAT? NAT itu sendiri ibaratnya sebuah jembatan untuk menjembatani si router ini ke jaringan luar. Jadi nanti kita bisa mengakses dari luar masuk ke jaringan lokal si router ini, si VPN ini. Masuk ke IP, kita masuk ke firewall, kita masukkan NAT. Setelah itu kita tambahkan satu, generalnya kita pakai SCR-NAT. Source addressnya kita pakai tadi kan di jaringan yang kita buat IP poolnya, kita pakai yang 192.168.91. Nah, karena tadi kita menggunakan 91 titik berapa gitu, jadi di sini kita pakai titik 0/24. Selanjutnya kita action, kita di sini gunakan masquerade. Oke, kita cek dulu. Sudah, ini SCR-NAT, kita apply, kita oke. Nah, sudah, kita close dulu. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita langsung mengetes dari si kliennya. Kita pakai ke interface list, ini belum ada ya, bisa kita tambahkan.
bukan di sini. Kita masuk ke interface ini, kita tambahkan L2TP client karena kita pakai tadi L2TP client. Nah, connect to ini nanti connect to kemana? Ini tadi ke IP address yang kita buat. Nah, ini 192.168.91.21 192.168.91.21. Nah, ini user tadi yang kita buat. Saya pakai Asep, tadi passwordnya juga Asep. Oke, setelah itu kita coba apply. Nah, ini sudah ya connected. Nah, ini adalah sampai sini kita sudah berhasil nih membuat suatu VPN pada router Mikrotik ini. Jadi kita bisa mengakses alamat yang ada, alamat lokal pada suatu jaringan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh harus pergi ke kantor. Kalau misalkan kita bisa akses dari rumah dengan menggunakan VPN ini masuk ke jaringan kantor gitu. Ini sudah connected, artinya sudah selesai pada penyetingan akhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian konsep ataupun yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.